Saya udah nanya sama Kak Brody, Wadek malah. Saya tanya, nih ke depan semester akan datang kita udah mulai offline belum? Belum Pak, soalnya sekarang COVID lagi tinggi lagi katanya gitu kan. Jadi kita masih bakalan offline lagi, masih daring lagi. Nah sementara pengalaman Abah dari yang sudah ada selama masa pandemi, itu kita capek-capek bikin podcast, capek-capek mengedit, kemudian diupload. Itu yang nonton dari durasi 30 menit, yang nonton cuma 1-2 menit tadi. Jadi kuliah saya itu cuma nonton 1-2 menit. Jadi apa mau mereka dapat? Padahal ketika ngajar aja, apa namanya, kan sering Abah nanya tuh, Kak ada pertanyaan nggak? Ani ada pertanyaan nggak? Cicing kabeh. Nggak ada nanya. Nggak ada nanya. Jadi sama di daring juga nggak ada nanya gitu. Jadi begitu dibikinin YouTube malah ditonton cuma 1,2 menit. Aku mau dapat apaan? Berarti kan cuma masuk terus langsung keluar lagi. Alasannya apa? Kan saya download Pak biar nggak makan pulsa. Ya benar juga sih. Tapi apa benar tonton? Apa cuma alasan doang gitu? Ya kan? Iya kalau memang di download dalam rangka hemat pulsa sih ya, oke ya. Tapi kan kemudian kagak ditonton. Sama aja bohong sih Abah capek-capek bikin gitu kan. Terus udah gitu nanti ujian ngambil dari Google. Copy paste sampai hurufnya pun kagak diganti coba. Terus dalam skripsi ada yang Arial, ada yang Times New Roman, begitu ukurannya ada yang font 11, ada yang font 12, ada yang font 14 kan enggak karu-karuan itu. Udah gitu ngajuin ke dosennya di injury time lagi. Waduh, masih jadi bukan rahasia nih, jangan-jangan saya aneh ngikutin lagi. Datang ke apa injury time. Enggak, Bah. Jangan ya, iya. Jangan sampai injury time besok. Ada saya ditemuin malah di depan ini loh, pos satpam. Ditungguin di depan pos satpam. Begitu saya datang langsung datang tuh. Apa ini besok injury apa namanya udah harus masuk karena besok udah terakhir. Kamu konsultasi aja kagak tiba-tiba minta tanda tangan coba. Wah, benar-benar. Ya kan kembali lagi seperti yang apa namanya Eka tadi bilang. Ini sarjana kasihan. Kasihannya kalau nggak saya tanda tangan. Jadi sarjana kualitas kasihan jadinya ya. Aduh, benar-benar deh. Nah, jadi saya mikir terus nih Kak. Ya, gimana caranya supaya bisa memotivasi mahasiswa? Pertama, gimana sih caranya supaya mereka itu mau baca? Baca itu sekarang itu kan bukan hanya di buku, tapi juga di YouTube. Dalam arti mendengarkan yang materi bagus ya. Dalam arti juga bisa di Google. Ya, tapi jangan sampai kayak tadi itu di YouTube nontonnya cuma satu menit. Apa yang mau didapetin? Terus udah gitu materi cuma di copy paste. Jadi ceritanya itu malah jadi lucu ya. Saya ngasih pertanyaan, ya kan? Kemudian mereka cari di Google, kagak dibaca. Yang penting judulnya sama. Wah ini nanyanya tentang ini nih. Langsung di copy, di paste. Jadi artinya mereka nyuruh saya yang baca malahan. Ya kan? Malah saya yang disuruh baca. Bah saya malas Abah aja yang baca terserah mau nilai berapa kan gitu. Iya. Kak, bagi kamu agak aneh nggak? Ada mahasiswa yang apa namanya nilainya nggak bagus, terus saya tawarin, kamu mau nggak? Saya kasih tugas untuk perbaikan. Terus jawabannya, nggak usah Bang, nilai segitu gak cukup. Ya Allah. Nggak mau ada perbaikan gitu, saking ya terserah lah, Abang mau ngasih berapa kayak pokoknya udah males. Coba, kira-kira gimana tuh? Kayaknya hidupnya pasrah banget itu. kurang motivasi dalam dirinya juga deh kayak gitu. Iya, atau mungkin emang orangnya ada kesibukan lain gitu, Bah. Setahu saya sih itu anak waktu setahun itu belum kerja. Berarti emang dasarnya pemalas. Orang yang bermasalah. Iya, bener-bener orangnya bermasalah. Kan cewek loh, bukan cowok. Oh, cewek. Oh, ada ya? Saya tawarin, mau nggak kamu perbaikan? Jarang loh dosen ngasih tugas perbaikan. Jarang emang. Ya kan? Saya tawarin, mau nggak kamu bikin tugas perbaikan? Nggak usah Bah, terserah apa mau ngasih nilai berapa kayak gitu. Pasrah.
Jadi lucu. Kasar banget sih. Terus ada juga begini nih ceritanya nih. Kan saya juga jadi wali mahasiswa ya. Apa namanya, dosen wali. Kan saya suka pantau sosialnya. Setiap semester saya kumpulin, saya tanya. Misalnya, Eka kamu dapat IPK berapa? Sekian, 3, sekian. Ani, wah 3, sekian. Saya senang-senang aja ya. Tapi bohong. Kenapa? Begitu masa mau ujian skripsi, mau skripsi lah. Datang ke saya. Abah, saya nggak boleh nulis skripsi. Loh, kenapa? IPK saya cuma 1,4. Coba. Kamu kuliah bercanda, saya bilang. Masa 1,4 yang benar aja? Kira-kira berapa tuh nilainya tuh? CD ya? Iya, kurang lebih. Iya. Tapi di ujung saya tanya, terus kamu kuliah ini udah kerja apa dari orang tua? Masih ada orang tua. Ya kamu siap-siap aja dibunuh sama bapak kamu, saya bilang. Ya yang benar aja, masa udah semester ke-7 kemudian, iya bos saya kebanyakan nongkrong di warung, coba. Ya. Iya, kebanyakan nongkrong gitu kan, di depan lulus banyak tukang jajan tuh ya. Nongkrong gak karuan, tapi larut. Akhirnya, ini kasus nyata loh, bukan ngarang bebas ini. Akhirnya teman-temannya udah pada lulus, dia masih harus ngulang. Ya kenapa ya? 1,2 ngejar IPK kan ini. Susah banget ya. Sulit ya. Nah iya. Berarti kan dia harus ngejar paling enggak ya 3 lah ya gitu ya, atau 2 berapa kan gitu ya, yang memungkinkan. Tapi kalau cuma 1, itu kan bukannya kuliah, tapi bercanda itu. Berarti dia di setiap semester selalu ada nilai C sama D deh kayaknya itu, Bah. Iya, bukan cuma ada, kagak ada, saya udah lihat. B cuma 1. Cuma B cuma 1, enggak ada. Ya itu tuh bilang CD. Waduh, ini orang benar-benar deh. Tapi ya itulah yang namanya penyesalan kan di depan ya. Di belakang. Sorry, di belakang. Cuma kalau di depan namanya pendaftaran ya. Ya, tapi yang jelas kan dia teman-temannya udah pada lulus, dia masih harus ngulang lagi seenggak-enggaknya 4 semester. Ya banyak yang CD itu di mana? Ya kan dia harus kerja keras, dan makanya saya bilang kamu siap-siap aja dibunuh orang tua kamu. Kenapa? Nyusahin gue loh gitu kan. Tiap semester minta duit ya kan. Paling nggak tiap hari jajan kan minta juga. Iya, namanya dia belum kerja, masih sama orang tua. Nggak taunya cuma buat nongkrong, bukan buat cari ini. Gitu. Jadi memang terus terang aja saya kalau ngajar ya gimana ya Kak ya? Karena situasi udah berubah. Dan saya ngelihat bahwa minat belajar itu makin turun. Itu ke bawah saya makin galak loh. Barangkali nanti kalau kita compare nanti kalau saya bikin diskusi dengan anak-anak yang semester 1-2 yang pernah saya ajar, kita bisa ngelihat si Abed makin galak. Tapi kenapa? Karena memang situasinya seperti ini gitu loh. Jadi kalau yang ke belakang mereka masih ada tanggung jawab. Tapi makin kemari, apalagi dengan adanya daring, makin turun Pak. Semangatnya makin turun yang saya bilang tadi itu. Dulu kalau misalnya kan anak-anak yang datang ya kalau nilai jelek ya, Mbak saya minta tugas tambahan gitu ya. Minta tugas tambahan untuk perbaikan nilai. Tapi itu balik, begitu saya tawarin malah bilangnya gitu, Mbak sama biarin aja berapa kayak. Coba. Gimana tuh? Kedepannya gimana tuh Kak? Berarti kan nanti berikutnya adalah terserah Bapak mau lulusin mau kagak, terserah Bapak gitu. Saya lulus juga gini aja. Kayaknya udah ini banget lah, kayak udahlah kayak kuliah juga yang penting gue lulus lah. Kayaknya dia punya prinsipnya kayak begitu deh. Iya. Kamu sebagai guru pasti ketemu nggak yang seperti itu? Ada beberapa sih siswa yang kayak gitu, tapi kebanyakan dari mereka laki-laki. Makanya saya tuh bilang sama siswa saya, kan kalau di kuliahan mungkin absensi nggak seketat di sekolah ya. Kalau di sekolah kan 3 kali alfa aja kita udah ngelayangin surat gitu sampai orang tua. Saya tuh bilang sama siswa-siswa saya kalau nilai gede juga sebenarnya kamu nggak perlu terlalu ngejar nilai besar, karena belum tentu saya ngasih nilai 9 tapi value dia sebenarnya tuh cuma 8. Saya bilang kayak gitu, yang penting rajin masuk,
dengerin guru ngomong, apalagi kan sekarang kurikulumnya beda ya, kurikulum Merdeka. Jadi kita nggak ditekankan untuk begitu ngasih materi, tapi kita lebih ditekankan sama prakteknya, proyek-proyek tentang Pancasila, lebih ke kayak gitu. Jadi saya udah bilang sama siswa saya untuk materi gampang dikejar, yang penting rajinnya aja dulu. Kan kalau misalnya orang rajin, dia juga bakal ada kesadaran dirinya. Tapi kalau dari awal dia udah malas sekolah, malas belajar, terus pas ujian dia ternyata nyontek di Google dapat nilai gede, kan nggak bagus juga kayak gitu. Jadi mendingan orang yang rajin masuk daripada orang yang pemalas tapi nilainya gede gitu loh, Mbak. Secara pribadi kamu setuju yang mana? Tentu idealnya yang rajin dan pintar. Iya, Tapi kan hidup selalu ada dua pilihan ya. Ada yang rajin tapi kurang gitu ya. Tapi ada yang kemudian malas tapi pintar. Sebagai guru kamu senengan yang mana? Kalau menurut saya sih mendingan yang rajin tapi kurang sih, Bah. Karena biasanya kan justru orang-orang rajin itu biasanya ya, Bah, ngerasa dirinya tuh kurang. Jadi misalnya saya kurang nih, ada teman saya yang pintar yang cuma dalam sekali dosen ngejelasin atau guru ngejelasin langsung nangkep. Sedangkan misalnya saya sendiri kurang, harus 2-3 kali dosen ngejelasin saya baru ngerti gitu ya. Saya kok otomatis saya harus lebih rajin dari teman saya dong, karena saya merasa diri saya kurang gitu. Berarti kan punya kesadaran. Nah, gimana kalau misalnya ada yang rajin tapi diajarin nggak ngerti-ngerti gitu, apa kamu kesel? Itu gimana sih anak nggak ngerti-ngerti? Kamu sabar nggak? Apa kamu kelopakan palanya? Kalau saya pertama dia nggak ngerti, oke, jelasin. Kedua, ketiga nggak ngerti juga, ya berarti masalahnya saya nanya dulu sama teman-teman yang lain gitu. Teman-teman yang lain ngerti enggak? Kalau teman-teman yang lain ngerti dia enggak, berarti memang masalahnya di dia sendiri. Ya paling suruh saya udah pulang aja, kan misalnya dari sekolah nih, pulang sekolah itu selalu saya kasih catatan lebih gitu. Saya nyuruh dia untuk baca. Nanti di kemudian di pertemuan berikutnya saya coba tanya lagi dia tentang materi yang kemarin ngerti apa enggak. Kalau nggak ngerti juga? Kalau nggak ngerti gimana? Pasrah aja. Nggak ngerti juga, tapi rajin. Datang mau datang, tapi diajarin kagak ngerti itu gimana? Gak tahu ya, Pak ya. Tapi yang penting kalau saya ternyata saya udah berusaha semaksimal mungkin. Ya siapa tahu nanti di kemudian hari dia ada kesadaran diri untuk lebih rajin lagi untuk baca materi yang disampaikan sama guru-guru. Nah sekarang kalau Ani kan masih belajar nih, belum jadi guru. Nih kamu lebih seneng dosen yang rajin, ya rajin tapi banyak tugas, bejibun ya, tugas ini itu, terus pakai tulisan tangan lagi, nggak boleh diketik. Ya, atau kamu ketemu dosen yang malas-malesan tapi nilainya bagus gitu, padahal ngajar kagak, tapi tetap dapat A semua gitu, ngajar juga enggak gitu, gimana tuh? Ya masih mending yang rajin masuk tapi ngasih tugas, kan dengan dikasih tugas kita jadi ngerti gitu. Kan karena dia rajin masuk, nerangin. Ya harus, kalau kita mau pintar kita harus ngerjain tugas dia. Kalau kita mau bisa kita harus belajar gitu, apa yang diajarin gitu, apa yang diterangin, berusaha dipahamin kayak gitu sih. Terus kalau jadi ada nilai sekolahnya gitu. Ada dosen yang kemudian nggak ngajar-ngajarin gimana? Ngajar enggak atau ngasih tugas? Kalau ini gimana? Kan ada yang kayak gitu ya? Ada tapi kurang ada. Iya. Ngajar enggak, ngasih tugas gitu. Tapi absensinya bikin masuk semua gitu kan. Kalau di SD, SMP, SMA memang itu metodologinya kan pedagogi. Jadi mau semuanya dari guru. Tapi kalau mahasiswa kan andragogi. Andragogi berarti kan kesadaran orang dewasa yang belajar. Lu mau pinter mau kagak, lu kalau nggak mau pinter ya mau bodoh, terserah gitu. Ya, jadi memang kembali kalau mahasiswa itu adalah metode pembelajaran orang dewasa, kesadaran dari yang bersangkutan. Cuman kan celakanya nih yang sadar cuma dikit ini ya. Ya kayak. Iya. Cuma dikit, banyakannya ya itu tadi. Ya. Saya suka ngomong begini loh.
dalam metode andragogi yang pembelajaran orang dewasa itu 60% adalah peranan dari mahasiswa yang bersangkutan. Sementara 40% adalah dari si dosen. Maka kalau misalnya ternyata di dalam pelaksanaannya si mahasiswanya tidak menjalankan 60%, tapi cuma 30% atau 20%, ketemu dosen yang ngajar kagak ngasih tugas. Ya artinya cuma 20% juga. Nah, berarti kan 20 ketemu 30, totalnya jadi sarjana 50%. Jadi setengah sarjana dong. Kan gitu ya. Jadi sarjananya nggak full ilmunya. Tapi dalam praktek begitu banyak kan ya. Mahasiswanya nggak sampai 60%, dosennya nggak sampai 40%, jadi nggak sampai 100%. Gitu. Oke lah, kalau 100% lah terlalu ideal kali ya. Ya paling nggak 80 atau 90 kan. Kan malu juga nyandang nilai A, tapi kemudian ngerti naon-naon gitu kan. Nggak tahu apa-apa. Yang tahu siapa? Diri sendiri, mau siapa? Kan, ya kalau masih punya malu, kalau nggak bodo amat. Yang penting kan dapat A gitu kan. Oke, jadi itulah paparan kita ya. Kita ini lagi ngobrol-ngobrol memang tentang pendidikan kita yang saya bilang tadi. Dalam arti adanya daring ini makin menambah bahwa semangat belajar dari, saya kira bukan hanya mahasiswa ya. Dari level terendah sekalipun sama. Karena kan istri abang kan guru. Tahu juga kondisinya. Jadi kesimpulan saya dari ujung ke ujung tuh sama kondisinya. SD ya begitu, SMP begitu, SMA begitu, kemudian begitu kuliah juga begitu. Begitu dia ngajar, begitu juga gitu. Ya, jadilah Indonesia ya begitu gitu. Ya, itu kan tentu kita harus berusaha supaya next time better. Makanya terakhir sebelum kita tutup barangkali nggak usah terlalu panjang, kita dikit-dikit santai-santai aja. Kak, kalau menurut kamu, bagi kamu seorang dosen yang ya bukan terlalu ideal lah, artinya yang average tapi lebih efektif itu mau gimana sih? Metode yang seharusnya ditempuh. Metode yang harusnya ditempuh. Ya menurut saya ya dia harus bisa menguasai kelasnya juga. Terus saat dia nyampein materi pun, materinya itu yang tadi Abah bilang harus meluas. Jadi kalaupun dia di PowerPoint-nya itu cuma ada poin-poin, ya dia harus bisa menyampaikan berbagai materi yang memang tidak tertera pada si proyektor itu, karena kan balik lagi bukan cuma dosen bisa baca, tapi mahasiswa juga kan bisa baca kalau cuma baca. Sama mungkin kalau misalnya dosen mau nyampein materi, biar mahasiswanya pun nggak ngantuk, ya pasti harus diselipin humor-humor, cuman humornya juga jangan terlalu kebanyakan, dan humornya juga jangan terlalu melebar ke hal-hal yang kadang kan kita juga mungkin beberapa mahasiswa kan kalau bahas konten yang sensitif tuh biasanya pada melek gitu kalau dipakai humor yang begitu. Nah maksudnya tuh humornya pun yang masih bisa disangkut pautin sama si materi yang diajarin itu. Menurut kamu humor atau kasus yang lebih efektif, yang lebih nyangkut? Kasus sih, Bah. Kasus real ya? Contoh iya, kasus yang nyata. Iya, benar. Karena kan sekarang kan informasi, mahasiswa tuh bisa dapetin informasi di mana aja deh gitu. Terus berita-berita yang kayak kemarin tuh contohnya kan itu juga bisa aja dimasukin ke studi kasus salah satu mungkin pelajaran di bagian hukum. Menurut saya sih di bagian perpolitikan kan itu bisa nyambung juga. Jadi kan mahasiswa juga jadi melek gitu. Oh iya kemarin tuh ada berita ini ya gitu. Terus dosennya kebetulan bahas, ya mahasiswa juga jadi interest sama apa yang dosen sampein. Oke. Itu berarti kalau dari Eka adalah bagaimana peran seorang dosen menghadapi mahasiswa dalam arti metode pembelajaran. Nah, kalau Ani yang saya tanyakan adalah bagaimana nih berhadapan dengan mahasiswa ataupun peserta didik yang ya dari awal diskusi kita aja kita sudah dapat banyak gambaran model sekarang kayak apa anak-anak sekarang. Ya, jadi menurut kamu dosen tuh menghadapi murid yang ya kurang lebih kayak gitu, di samping apa yang disampaikan Eka bahwa lebih banyak kasus, tapi kalau ternyata kasus pun dia nggak seneng,
Ya senangnya dia santai-santai aja, nggak mau ngapa-ngapain, terserah abah lah mau kasih nilai berapa kek, ya kasih SP nggak usah gitu. Gimana tuh nih? Apa yang seperti itu? Udah nggak usah lulus lah, bikin pegel aja gitu. Gimana nih? Kalau pendapat aku sih seharusnya nggak kayak gitu ya, karena kita sekolah juga bukan cuma sekolah datang terus pergi duduk manis terus tanpa tahu apa yang kita dapat gitu, Abah. Seharusnya nggak kayak gitu, apalagi sekolah itu kan nggak gratis, bayar gitu. Jadi ya gunainlah dana dari orang tua itu sebaik-baiknya sih menurut saya kayak gitu, jangan disia-siain gitu kan. Orang yang di luar sana banyak yang apa ya, kurang mampu dan pengen kuliah gitu, tapi kita yang udah dibiayain, yang udah ada dana, yang tinggal sekolah gitu, tinggal terima ilmu, kenapa harus kayak gitu gitu. Kadang saya juga kadang suka iri gitu kalau anak-anak kok enak ya pada nongkrong apa segala macam, emang dia nggak mikirin orang tuanya gitu. Itu sih seharusnya lebih mikir ke ini, kondisi orang tua udah perjuangin anaknya gitu. Oke. Berarti ini Ani menghimbau teman-teman penonton ini yang mungkin ada yang masih pelajar atau mahasiswa, ya, utamanya adalah bagaimana kita pertama mensyukuri nikmat bahwa kita itu termasuk orang yang mendapat kesempatan untuk kuliah, ya kan? Karena dibandingkan yang tidak kuliah, otomatis yang kuliah itu cuma sedikit, ya kan? Berarti harus bersyukur. Nah, caranya tentu adalah dengan melaksanakan kewajiban sebagai pelajar sebagaimana mestinya. Karena pernah juga ada yang datang ke Abah, ini perempuan, kemudian dia bilang, Abah, saya mau curhat. Ya oke, apa silakan. Saya merasa sedih. Kenapa sedih? Karena saya selama ini sama kayaknya lebih banyak nyusahin orang tua, ya lebih banyak minta, nggak pernah ngasih gitu kan, cuma minta mulu untuk ini untuk itu. Saya bilang kamu nggak usah pikirin begitu. Karena apa? Karena memang itu sudah merupakan tanggung jawab dan tugas dari orang tua. Kamu nyusahin orang tua, kamu nanti disusahin anak, sama aja. Orang tua membiayai kamu, kamu membiayai anak kamu. Maka berarti andai kata kamu mensia-siakan orang tua kamu dalam hal tenaganya cari uang kemudian kamu sia-siakan, ya kamu jangan heran, jangan sedih kalau kamu nanti dibalas sama anak kamu. Anak kamu juga akan melakukan hal yang sama, seperti kata-katanya hukum karma atau biodapatnya. Jadi kalau kita memperlakukan orang tua, mereka capek-capek kerja, kita nggak pedulikan, kita suka-suka sendiri, ya kita harus siap-siap, nanti anak kita lebih parah lagi. Kenapa? Karena guru kencing berdiri, murid kencing berlari, tambah parah. Ya kan, tambah kesana pembalasan kan lebih dahsyat daripada yang dilakukan. Ya berarti kalau kita nerimanya seperti ini, maka siap-siaplah bahwa kita nanti diperlakukan oleh anak kita lebih parah dari itu. Gitu. Jadi ini merupakan suatu himbauan untuk teman-teman, bersyukurlah bahwa kita termasuk orang yang diberi nikmat, ya diberi karunia ikut belajar. Jadi jangan sampai disia-siakan. Kalau enggak, lain sakartum lazidannakum walain kafartum inna azabi lasadid, kan gitu ya. Iya, coba Ustazah Ani apa arti itu? Apa yang mungkin yang lebih paham? Artinya dah tahu kan artinya? Kak tahu kali artinya? Nah, artinya kalau kamu bersyukur, Allah akan menambahkan nikmatnya. Tapi kalau kamu ingkar, maka yang terjadi adalah azab Allah. Kayak tadi tuh, kalau kita nggak mensyukuri nikmat kita dapat kesempatan kuliah, ya, maka kita pasti nanti akan mengalami hal yang sulit di kemudian hari, termasuk dari anak kita. Tapi kalau kita bersyukur, kita pandai menikmati, tentu yang dapat siapa? Bukan orang tua, kita sendiri. Maka kata Allah, aku tambahkan nikmatku. Nanti kamu giliran kerja, ya enak. Kenapa? Gampang dapat lowongan kerja. Begitu kerja, gampang menambah karir. Karena apa? Otaknya terbiasa mikir, terbiasa sistematik, terbiasa dengan ilmu, bukan asal-asalan, bukan dengan asumsi, bukan dengan feeling, tapi benar-benar berdasarkan ilmu. Nah, itu kan berarti kan ditambah nikmatnya. Tapi kalau nggak bersyukur, nikmat kuliah di sembarangin, ya kamu siap, nilai jeblok, mau cari kerjaan susah, keterampilan nggak ada, diri juga nggak pede, terus kemudian akhirnya cari kerjaan yang ya asal-asalan, dengan gaji yang tetap sih,
tetap kecil, tetap ngutang, tetap apa namanya, tetap nyicil, nyicil gitu ya. Gaji itu tetap sih, gaji tetap, tapi nggak ini kenapa? Lain syakartum azidannakum wa lain kafartum inna azabi lasyadid. Makanya kita harus bersyukur supaya nikmatnya makin enak. Kan lega dong pikiran. Kenapa? Ngapa-ngapain kita jadi tahu karena ada dasar ilmu. Tapi kalau kita ngapa-ngapain nggak tahu kan sempit ya. Orang tuh nggak pede kan karena nggak ini kan, karena nggak ngerti kan. Saya sering gambarin begini. Saya tuh kalau di rumah ya ada apa namanya lampu yang kosnya sedikit. Kalau saya betulin saya matiin dulu sikringnya. Takut kesetrum. Kenapa? Nggak ngerti masalah listrik. Maka sikringnya saya cabut. Takut kesetrum. Tapi kalau orang yang ngerti listrik, jangankan di rumah di tegangan tinggi pun nggak perlu dimatiin listriknya. Dia tetap bisa tahu menangani. Jelas kan ya? Rasa takut selalu timbul karena kebodohan. Pede atau tidak pede tergantung persiapan. Eka kalau nggak ada persiapan mana berani jadi guru, ya kan? Ani nggak ada persiapan skripsi mana berani sidang, kan gitu ya. Jadi memang well prepared itu penting sekali, ya. Oke, terakhir barangkali ada yang mau disampaikan, Ani, sebagai closing closing remarks. Iya. Nggak ada, mungkin Kak Eka ada. Nggak ada. Eka ada pesan nggak? Kalau sedikit aja ya, bukan pesan sih. Kalau menurut kan tadi Abah bilang kalau kuliah itu kan tentang kesadaran orang dewasa gitu kan. Maksudnya dalam dia mendalami materi ataupun mengikuti pelajaran sekolah, pelajaran di kuliahan. Nah menurut saya itu dibentuk kan karakter, kan fungsinya SD, SMP, SMA itu kan ada pendidikan ya, pendidikan disebutnya. Nah menurut saya dari awalnya aja mereka akarnya aja udah kurang bagus, karena di masa sekolahnya mereka tuh nggak bener-bener sekolah itu, nggak bener-bener ngikutin sekolah. Jadi hal itu justru terbiasa dan terbawa sampai mereka sampai mereka kuliah. Nah, gimana caranya biar jadi si mahasiswa rajin, mahasiswa mendalami materi, ya harus ada pembiasaan dari sejak mereka sekolah. Menurut saya sih seperti itu, Bah. Oke. Saya tutup dengan satu pepatah. Kecil teranjak-anjak, besar terbawa-bawa, lah tua terbiasa sudah. Cocok dengan apa Eka bilang. Kalau kecil biasa bohong, maka bohong dianggap sebagai satu hal yang lumrah, maka gedenya pembohong beneran. Kecil teranjak-anjak, besar terbawa-bawa, tua terbiasa. Betul nggak, Kak? Nah, kita harus hati-hati dengan kebiasaan-kebiasaannya, termasuk kebiasaan untuk menyepelekan mata pelajaran dan nilai. Nilai bukan soal A atau B, tapi kita ngerti nggak sih apa yang diajarin. Ya, kalau saya kan ngasih nilai terserah mau nilai A, kamu mau ya nggak apa-apa, tapi kamu sanggup nggak bertanggung jawab terhadap A itu? Kamu gitu selalu saya tanya. Ya kan? Kembali kepada tanggung jawab kamu. Saya ngasih nilai A semua sekelas, apa rugi saya? Nggak ada ruginya. Nggak ada ruginya. Tapi kalau saya kasih nilai C semua, memang saya untung apaan? Nggak ada. Jadi saya netral aja, mau ngasih apa kok ya terserah kamu. Gitu. Jadi memang saya menerapkan kesadaran dari mahasiswa yang bersangkutan. Baik, saya kira demikian saja apa yang kita bicarakan, dan saya berharap tentunya Eka sama Ani ya nggak kapok ya kalau nanti diundang untuk topik-topik yang lain, kita ngobrol-ngobrol santai ya. Sambil seperti ini kan kita berusaha supaya mudah-mudahan ada yang membaca, ada yang menyimak terus kemudian bisa memahami dan kemudian ada merubah sikap. Itu aja harapan kita, ya kan? Terima kasih Eka Pratiwi Putri dan Ani Yulianti atas kesediaannya kita ngobrol malam ini. Mudah-mudahan teman-teman yang lain juga siap atau bersedia untuk diskusi-diskusi berikutnya dengan topik yang lain. Mungkin Eka dan Ani juga bisa saja kalau ketemu ini pasti untuk Eka ini pasti untuk Ani ya sama. Mungkin nggak ketemu di saya ini atau ketemu topik lain dengan teman-teman. Sekiranya demikian ya. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terus terang aja lagi nyari satu modus ya. Karena apa? Karena
sekarang ini kita kuliah masih daring juga, gitu loh. Saya udah nanya sama Kak Brodi, Wadek malah, saya tanya, nih ke depan semester akan datang kita udah mulai offline belum Pak? Soalnya sekarang COVID lagi tinggi lagi katanya gitu kan. Jadi kita masih bakalan lagi, masih daring lagi. Nah sementara pengalaman Abah dari yang sudah ada selama masa pandemi, itu kita capek-capek bikin podcast, capek-capek mengedit, kemudian diupload. Itu yang nonton dari durasi 30 menit, yang nonton cuma 1-2 menit tadi. Jadi kuliah saya itu cuma 1-2 menit. Jadi apa yang mau mereka dapat? Padahal ketika ngajar aja, apa namanya, kan sering Abah nanya tuh, Kak ada pertanyaan nggak? Ani ada pertanyaan nggak? Cicing kabeh. Nggak ada nanya. Nggak ada nanya. Jadi sama, di daring juga nggak ada nanya gitu. Jadi begitu dibikinin YouTube malah ditonton cuma 1,2 menit. Aku mau dapat apaan? Berarti kan cuma masuk terus langsung keluar lagi. Alasannya apa? Kan saya download Pak biar nggak makan pulsa. Ya benar juga sih. Tapi apa benar tonton? Apa cuma alasan doang gitu? Ya kan? Iya kalau memang di download dalam rangka hemat pulsa sih ya, oke ya. Tapi kan kemudian kagak ditonton. Sama aja bohong siapa capek-capek bikin gitu kan. Terus udah gitu nanti ujian ngambil dari Google, copy paste sampai hurufnya pun kagak diganti. Coba dalam skripsi ada yang Arial, ada yang Times New Roman, udah gitu ukurannya ada yang font 11, ada yang font 12, ada yang font 14, kan nggak karu-karuan itu. Udah gitu ngajuin ke dosennya di injury time lagi. Waduh, masih jadi bukan rahasia nih, jangan-jangan saya aneh ngikutin lagi. Datang ke apa injury time? Enggak, Bah. Jangan ya, iya. Jangan sampai injury time besok. Ada saya ditemuin malah di depan ini loh, pos satpam. Ditungguin di depan pos satpam. Begitu saya datang langsung datang tuh. Apa ini besok injury udah harus masuk karena besok udah terakhir. Kamu konsultasi aja kagak tiba-tiba minta tanda tangan coba. Wah, benar-benar. Ya kan kembali lagi seperti yang Eka tadi bilang, ini sarjana kasihan. Kasihannya kalau nggak saya tanda tangan gitu. Jadi sarjana kualitas kasihan jadinya ya. Aduh, benar-benar deh. Nah, jadi saya mikir terus nih Kak. Ya, gimana caranya supaya bisa memotivasi mahasiswa? Pertama, gimana sih caranya supaya mereka itu mau baca? Baca itu sekarang itu kan bukan hanya di buku, tapi juga di YouTube. Dalam arti mendengarkan yang materi bagus ya. Dalam arti juga bisa di Google. Ya, tapi jangan sampai kayak tadi itu di YouTube nontonnya cuma satu menit. Apa yang mau didapetin? Terus udah gitu materi cuma di copy paste. Jadi ceritanya itu malah jadi lucu ya. Saya ngasih pertanyaan, ya kan? Kemudian mereka cari di Google, kagak dibaca, yang penting judulnya sama. Wah ini nanyanya tentang ini nih. Langsung di copy, di paste. Jadi artinya mereka nyuruh saya yang baca malahan. Ya kan? Malah saya disuruh baca. Bah saya malas, Abah aja yang baca. Terserah mau nilai berapa. Kan gitu. Iya. Kak, bagi kamu agak aneh nggak? Ada mahasiswa yang nilainya nggak bagus. Terus saya tawarin, kamu mau nggak? Saya kasih tugas untuk perbaikan. Terus jawabannya, nggak usah Bang, nilai segitu gak cukup. Ya Allah. Nggak mau ada perbaikan gitu. Saking ya terserah lah, Abang mau ngasih berapa Kak? Saya udah males. Coba, kira-kira gimana tuh? Kayaknya hidupnya pasrah banget itu. kurang motivasi dalam dirinya juga deh kayak gitu. Iya, atau mungkin emang orangnya ada kesibukan lain gitu, Bah. Setahu saya sih itu anak waktu setahun itu belum kerja. Berarti emang dasarnya pemalas. Orang bermasalah. Iya, bener-bener orangnya bermasalah. Kan cewek loh, bukan cowok. Cewek. Oh, ada ya? Saya tawarin, mau nggak kamu perbaikan? Jarang loh dosen ngasih tugas perbaikan. Jarang emang. Ya kan? Saya tawarin, mau nggak kamu bikin tugas perbaikan?
nggak usah nyoba, terserah abah mau ngasih nilai berapa kayak gitu. Pasrah. Jadi kasar banget sih. Terus ada juga begini nih ceritanya nih. Kan saya juga jadi wali mahasiswa ya, apa namanya, dosen wali. Kan saya suka pantau, saya tanya. Setiap semester saya kumpulin, saya tanya. Misalnya, Eka, kamu dapat IPK berapa? Sekian, 3, sekian. Ani, wah 3, sekian. Saya senang-senang aja ya. Tapi bohong. Kenapa? Begitu masa mau ujian skripsi, mau skripsi lah, datang ke saya, abah saya nggak boleh nulis skripsi. Loh kenapa? IPK saya cuma 1,4. Coba, kamu kuliah bercanda, saya bilang. Masa 1,4 yang benar aja? Kira-kira berapa nilainya itu? CD ya? Iya, lebih. Iyalah. Tapi di ujung saya tanya, terus kamu kuliah ini udah kerja apa dari orang tua? Masih ada orang tua. Ya kamu siap-siap aja dibunuh sama bapak kamu, saya bilang. Ya yang benar aja, masa udah semester ke-7 kemudian, iya bos saya kebanyakan nongkrong di warung, coba. Ya. Iya kebanyakan nongkrong gitu kan, di depan lulus banyak tukang jajan tuh ya. Nongkrong gak karuan, tapi larut. Akhirnya, ini kasus nyata loh, bukan ngarang bebas ini. Akhirnya teman-temannya udah pada lulus, dia masih harus ngulang. Ya kenapa ya 1,2 ngejar IPK kan ini. Susah banget ya. Sulit ya. Nah iya. Berarti kan dia harus ngejar paling enggak ya 3 lah ya gitu ya, atau 2 berapa kan gitu ya, yang memungkinkan. Tapi kalau cuma 1, itu kan bukan kuliah, tapi bercanda itu. Berarti dia di setiap semester selalu ada nilai C sama D deh kayaknya itu, Bah. Iya, bukan cuma ada, kagak ada, saya udah lihat. B cuma 1. Cuma B cuma 1, nggak ada. Ya itu tuh bilang CD. Waduh ini orang benar-benar deh. Tapi ya itulah yang namanya penyesalan kan di depan ya. Di belakang. Sorry di belakang. Cuma kalau di depan namanya pendaftaran ya. Ya tapi yang jelas kan dia teman-temannya udah pada lulus, dia masih harus ngulang lagi seenggak-enggaknya 4 semester. Ya banyak yang CD itu di mana? Ya kan dia harus kerja keras, dan makanya saya bilang kamu siap-siap aja dibunuh orang tua kamu. Kenapa? Nyusahin gue loh gitu kan. Tiap semester minta duit ya kan. Paling nggak tiap hari jajan kan minta juga. Iya, namanya dia belum kerja, masih sama orang tua. Nggak taunya cuma buat nongkrong, bukan buat cari ini. Gitu. Jadi memang terus terang aja saya kalau ngajar ya gimana ya Kak ya? Karena situasi udah berubah dan saya ngelihat bahwa minat belajar itu makin turun. Itu ke bawah saya makin galak loh. Barangkali nanti kalau kita compare nanti kalau saya bikin diskusi dengan anak-anak yang semester 1, 2 yang pernah saya ajar, kita bisa melihat si Abad makin galak. Tapi kenapa? Karena memang situasinya seperti ini gitu loh. Jadi kalau yang ke belakang mereka masih ada tanggung jawab. Tapi makin kemari, apalagi dengan adanya daring, makin turun Pak. Semangatnya makin turun yang saya bilang tadi itu. Dulu kalau misalnya kan anak-anak yang datang ya kalau nilai jelek ya, Mbak saya minta tugas tambahan gitu ya, minta tugas tambahan untuk perbaikan nilai. Tapi itu balik, begitu saya tawarin malah bilangnya gitu, Mbak sama biarin aja berapa kayak gitu. Coba. Gimana tuh? Kedepannya gimana tuh Kak? Berarti kan nanti berikutnya adalah terserah Bapak mau lulusin mau kagak, terserah Bapak gitu. Saya lulus juga gini aja. Kayaknya udah ini banget Mbak, kayak udahlah kayak kuliah juga yang penting gue lulus lah. Kayaknya dia punya prinsipnya kayak begitu deh. Iya. Kamu sebagai guru pasti ketemu nggak yang seperti itu? Ada beberapa sih siswa yang kayak gitu, tapi kebanyakan dari mereka laki-laki. Makanya saya tuh bilang sama siswa saya, kan kalau di kuliahan mungkin absensi nggak seketat di sekolah ya. Kalau di sekolah kan 3 kali alfa aja kita udah ngelayangin surat gitu sampai orang tua. Saya tuh bilang sama siswa-siswa saya kalau
nilai gede juga sebenarnya kamu nggak perlu terlalu ngejar nilai besar karena belum tentu saya ngasih nilai 9 tapi value dia sebenarnya tuh cuma 8. Saya bilang kayak gitu, yang penting rajin masuk, dengerin guru ngomong, apalagi kan sekarang kurikulumnya beda ya, kurikulum merdeka. Jadi kita nggak ditekankan untuk begitu ngasih materi, tapi kita lebih ditekankan sama prakteknya, proyek-proyek tentang Pancasila, lebih ke kayak gitu. Jadi saya udah bilang sama siswa saya untuk materi gampang dikejar, yang penting rajinnya aja dulu. Kan kalau misalnya orang rajin, dia juga bakal ada kesadaran dirinya. Tapi kalau dari awal dia udah malas sekolah, malas belajar, terus pas ujian dia ternyata nyontek di Google dapat nilai gede, kan nggak bagus juga kayak gitu. Jadi mendingan orang yang rajin masuk daripada orang yang pemalas tapi nilainya gede gitu loh, Mbak. Secara pribadi kamu setuju yang mana? Tentu idealnya yang rajin dan pintar. Iya, tapi kan hidup selalu ada dua pilihan ya. Ada yang rajin tapi kurang gitu ya. Tapi ada yang kemudian malas tapi pintar. Sebagai guru kamu senengan yang mana? Kalau menurut saya sih mendingan yang rajin tapi kurang sih, Bah. Karena biasanya kan justru orang-orang rajin itu biasanya ya, Bah, ngerasa dirinya tuh kurang. Jadi misalnya saya kurang nih, ada teman saya yang pinter yang cuma dalam sekali dosen ngejelasin atau guru ngejelasin langsung nangkep. Sedangkan misalnya saya sendiri kurang, harus 2-3 kali dosen ngejelasin saya baru ngerti gitu ya. Saya kok otomatis saya harus lebih rajin dari teman saya dong, karena saya merasa diri saya kurang gitu. Berarti kan punya kesadaran. Nah, gimana kalau misalnya ada yang rajin tapi diajarin nggak ngerti-ngerti gitu, apa kamu kesel? Itu gimana sih nanti diajarin nggak ngerti-ngerti? Kamu sabar nggak? Apa kamu kelemahin palanya? Kalau saya pertama dia nggak ngerti, oke, jelasin. Kedua, ketiga nggak ngerti juga, ya berarti masalahnya saya nanya dulu sama teman-teman yang lain gitu. Teman-teman yang lain ngerti enggak? Kalau teman-teman yang lain ngerti dia enggak, berarti memang masalahnya di dia sendiri. Ya paling suruh saya udah pulang aja, kan misalnya dari sekolah nih, pulang sekolah itu selalu saya kasih catatan lebih gitu. Saya nyuruh dia untuk baca. Nanti di kemudian di pertemuan berikutnya saya coba tanya lagi dia tentang materi yang kemarin ngerti apa enggak. Kalau nggak ngerti juga? Kalau nggak ngerti gimana? Pasrah aja. Nggak ngerti juga, tapi rajin. Datang mau datang, tapi diajarin kagak ngerti itu gimana? Gak tahu ya, Pak ya. Tapi yang penting kalau saya ternyata saya udah berusaha semaksimal mungkin. Ya siapa tahu nanti di kemudian hari dia ada kesadaran diri untuk lebih rajin lagi untuk baca materi yang disampaikan sama guru-guru. Nah sekarang kalau Ani kan masih belajar nih, belum jadi guru. Nih kamu lebih seneng dosen yang rajin, ya rajin tapi banyak tugas, bejibun ya, tugas ini itu terus pakai tulisan tangan lagi, nggak boleh diketik. Ya, atau kamu ketemu dosen yang malas-malesan tapi nilainya bagus gitu, padahal ngajar kagak, tapi tetap dapat A semua gitu. Ngajar juga enggak gitu, gimana tuh? Ya masih mending yang rajin masuk tapi ngasih tugas. Kan dengan dikasih tugas kita jadi ngerti gitu. Kan karena dia rajin masuk, nerangin. Ya harus, kalau kita mau pintar kita harus ngerjain tugas dia. Kalau kita mau bisa kita harus belajar gitu, apa yang diajarin gitu, apa yang diterangin, berusaha dipahamin kayak gitu sih. Terus kalau jadi ada nilai sekolah gitu. Ada dosen yang kemudian nggak ngajar-ngajarin gimana? Ngajar enggak atau ngasih tugas? Kalau ini gimana? Kan ada yang kayak gitu ya? Ada tapi kurang ada. Iya. Ngajar enggak, ngasih tugas gitu. Tapi absensinya bikin masuk semua gitu kan. Kalau di SD, SMP, SMA memang itu metodologinya kan pedagogi. Jadi mau semuanya dari guru. Tapi kalau mahasiswa kan andragogi. Andragogi berarti kan kesadaran orang dewasa yang belajar. Lu mau pinter mau kagak, lu kalau nggak mau pinter ya mau bodoh, terserah gitu. Ya, jadi memang kembali kalau mahasiswa itu
adalah metode pembelajaran orang dewasa, kesadaran dari yang bersangkutan. Cuman kan celakanya nih yang sadar cuma dikit ini ya. Ya kayak. Iya. Cuma dikit, banyakannya ya itu tadi. Ya. Saya suka ngomong begini loh. Apa namanya, dalam metode andragogi yang pembelajaran orang dewasa, itu 60% adalah peranan dari mahasiswa yang bersangkutan. Sementara 40% adalah dari si dosen. Maka kalau misalnya ternyata di dalam pelaksanaannya si mahasiswanya tidak menjalankan 60%, tapi cuma 30% atau 20%, ketemu dosen yang ngajar kagak ngasih tugas, ya artinya cuma 20% juga. Nah berarti kan 20 ketemu 30, totalnya jadi sarjana 50%. Jadi setengah sarjana dong. Kan gitu ya. Jadi sarjananya nggak full ilmunya. Tapi dalam praktek begitu banyak kan ya. Mahasiswanya nggak sampai 60%, dosennya nggak sampai 40%, jadi nggak sampai 100%. Gitu. Oke lah, kalau 100% lah terlalu ideal kali ya. Ya paling nggak 80 atau 90 kan. Kan malu juga nyandang nilai A, tapi kemudian ngerti naon-naon gitu kan. Ya, nggak tahu apa-apa. Yang tahu siapa? Diri sendiri, mau siapa? Kan, ya kalau masih punya malu, kalau nggak udah amat. Yang penting kan dapat A gitu kan. Oke, jadi itulah paparan kita ya. Kita ini lagi ngobrol-ngobrol memang tentang pendidikan kita yang saya bilang tadi. Dalam arti adanya daring ini makin menambah bahwa semangat belajar dari, saya kira bukan hanya mahasiswa ya, dari level terendah sekalipun sama. Karena kan istri abah kan guru, tahu juga kondisinya. Jadi kesimpulan saya dari ujung ke ujung tuh sama kondisinya. SD ya begitu, SMP begitu, SMA begitu, kemudian begitu kuliah juga begitu. Begitu dia ngajar, begitu juga gitu. Ya, jadilah Indonesia ya begitu gitu. Ya, itu kan tentu kita harus berusaha supaya next time better. Makanya terakhir sebelum kita tutup barangkali nggak usah terlalu panjang, kita dikit-dikit santai-santai aja. Kak, kalau menurut kamu, bagi kamu seorang dosen yang ya bukan terlalu ideal lah, artinya yang average tapi lebih efektif, itu mau gimana sih? Metode yang seharusnya ditempuh. Metode yang harus ditempuh. Ya menurut saya ya dia harus bisa menguasai kelasnya juga. Terus saat dia nyampein materi pun, materinya itu yang tadi Abah bilang harus meluas. Jadi kalaupun dia di PowerPoint-nya itu cuma ada poin-poin, ya dia harus bisa menyampaikan berbagai materi yang memang tidak tertera pada si proyektor itu, karena kan balik lagi bukan cuma dosen bisa baca, tapi mahasiswa juga kan bisa baca kalau cuma baca. Sama mungkin kalau misalnya dosen mau nyampein materi, biar mahasiswanya pun nggak ngantuk, ya pasti harus diselipin humor-humor, cuman humornya juga jangan terlalu kebanyakan, dan humornya juga jangan terlalu melebar ke hal-hal yang kadang kan kita juga mungkin beberapa mahasiswa kan kalau bahas konten yang sensitif tuh biasanya pada melek gitu kalau dipakai humor yang begitu. Nah maksudnya tuh humornya pun yang masih bisa disangkut pautin sama si materi yang diajarin itu. Menurut kamu humor atau kasus yang lebih efektif, lebih nyangkut? Kasus sih bah. Kasus real ya. Contoh iya kasus yang nyata. Iya benar. Karena kan sekarang kan informasi mahasiswa tuh bisa dapetin informasi di mana aja deh gitu. Terus berita-berita yang kayak kemarin tuh contohnya kan itu juga bisa aja dimasukin ke studi kasus salah satu mungkin pelajaran di bagian hukum. Menurut saya sih di bagian perpolitikan kan itu bisa nyambung juga. Jadi kan mahasiswa juga jadi melek gitu. Oh iya kemarin tuh ada berita ini ya gitu. Terus dosennya kebetulan bahas, ya mahasiswa juga jadi interest sama apa yang dosen sampein. Oke. Itu berarti kalau dari Eka adalah bagaimana peran seorang dosen menghadapi mahasiswa dalam arti metode pembelajaran. Nah, kalau Ani yang saya tanyakan adalah bagaimana nih berhadapan dengan mahasiswa ataupun peserta didik yang
Ya dari awal diskusi kita aja kita udah dapat banyak gambaran model sekarang kayak apa anak-anak sekarang. Ya, jadi menurut kamu dosen tuh menghadapi murid yang ya kurang lebih kayak gitu. Di samping apa yang disampaikan Eka bahwa lebih banyak kasus, tapi kalau ternyata kasus pun dia nggak seneng, ya senengnya dia santai-santai aja nggak mau ngapa-ngapain, terserah apa lah mau kasih nilai berapa kek, ya, kasih SP nggak usah. Gitu. Gimana tuh nih? Apa yang seperti itu? Udah nggak usah lulus lah, bikin pegel aja gitu. Gimana nih? Kalau pendapat aku sih seharusnya nggak kayak gitu ya, karena kita sekolah juga bukan cuma sekolah datang terus pergi duduk manis terus tanpa tahu apa yang kita dapat gitu Abah. Seharusnya nggak kayak gitu, apalagi sekolah itu kan nggak gratis, bayar gitu. Jadi ya gunainlah dana dari orang tua itu sebaik-baiknya sih menurut saya kayak gitu, jangan disia-siain gitu kan. Orang yang di luar sana banyak yang apa ya kurang mampu dan pengen kuliah gitu, tapi kita yang udah dibiayain, yang udah ada dana, yang tinggal sekolah gitu, tinggal terima ilmu, kenapa harus kayak gitu gitu. Kadang saya juga kadang suka iri gitu kalau anak-anak kok enak ya pada nongkrong apa segala macam, emang dia nggak mikirin orang tuanya gitu. Itu sih seharusnya lebih mikir ke ini kondisi orang tua udah perjuangin anaknya gitu. Oke. Berarti ini Ani menghimbau teman-teman penonton ini yang mungkin ada yang masih belajar atau mahasiswa, ya, utamanya adalah bagaimana kita pertama mensyukuri nikmat bahwa kita itu termasuk orang yang mendapat kesempatan untuk kuliah, ya kan? Karena dibandingkan yang tidak kuliah, otomatis yang kuliah itu cuma sedikit, ya kan? Berarti harus bersyukur. Nah, caranya tentu adalah dengan melaksanakan kewajiban sebagai pelajar sebagaimana mestinya. Karena pernah juga ada yang datang ke Abah, ini perempuan, kemudian dia bilang, Abah, saya mau curhat. Ya oke, apa silakan. Saya merasa sedih. Kenapa sedih? Karena saya selama ini sama kayaknya lebih banyak nyusahin orang tua, ya lebih banyak minta, nggak pernah ngasih, gitu kan, cuma minta mulu untuk ini untuk itu. Saya bilang kamu nggak usah pikirin begitu. Karena apa? Karena memang itu sudah merupakan tanggung jawab dan tugas dari orang tua. Kamu nyusahin orang tua, kamu nanti disusahin anak, sama aja. Orang tua membiayai kamu, kamu membiayai anak kamu. Maka berarti andai kata kamu mensia-siakan orang tua kamu, dalam hal tenaganya cari uang kemudian kamu sia-siakan, ya kamu jangan heran, jangan sedih kalau kamu nanti dibalas sama anak kamu. Anak kamu juga akan melakukan hal yang sama, seperti kata tadi hukum karma atau bila dapatnya. Jadi kalau kita memperlakukan orang tua, mereka capek-capek kerja, kita nggak pedulikan, kita suka-suka sendiri, ya kita harus siap-siap nanti anak kita lebih parah lagi. Kenapa? Karena guru kencing berdiri, murid kencing berlari, tambah parah. Ya kan, tambah kesana pembalasan kan lebih dahsyat daripada yang dilakukan. Ya berarti kalau kita nerimanya seperti ini, maka siap-siaplah bahwa kita nanti diperlakukan oleh anak kita lebih parah dari itu. Gitu. Jadi ini merupakan suatu himbauan untuk teman-teman, bersyukurlah bahwa kita termasuk orang yang diberi nikmat, ya diberi karunia ikut belajar. Jadi jangan sampai disia-siakan. Kalau enggak, lain sakartum lazidannakum walain kafartum inna azabi lasadid, kan gitu ya. Iya, coba Ustazah Ani apa arti itu? Apa yang mungkin yang lebih paham? Artinya dah tahu kan artinya? Eka tahu kali artinya? Nah, artinya kalau kamu bersyukur, Allah akan menambahkan nikmatnya. Tapi kalau kamu ingkar, maka yang terjadi adalah azab Allah. Kayak tadi tuh, kalau kita nggak mensyukuri nikmat kita dapat kesempatan kuliah, ya, maka kita pasti nanti akan mengalami hal yang sulit di kemudian hari, termasuk dari anak kita. Tapi kalau kita bersyukur, kita pandai menikmati, tentu yang dapat siapa? Bukan orang tua, kita sendiri. Maka kata Allah, aku tambahkan nikmatku. Nanti kamu giliran kerja, ya enak. Kenapa? Gampang dapat lowongan kerja. Begitu kerja, gampang menambah karir. Karena apa? Otaknya terbiasa mikir, terbiasa sistematik, terbiasa dengan ilmu, bukan asal-asalan, bukan dengan asumsi, bukan dengan feeling, tapi benar-benar berdasarkan ilmu. Nah, itu kan berarti kan ditambah nikmatnya. Tapi kalau nggak bersyukur,
nikmat kuliah di sembarangin, ya kamu siap nilai jeblok, mau cari kerjaan susah, keterampilan nggak ada, diri juga nggak pede, terus kemudian akhirnya cari kerjaan yang ya asal-asalan dengan gaji yang apa namanya tetap sih, tetap kecil, tetap ngutang, tetap apa namanya, tetap nyicil, tetap nyicil gitu ya. Gaji tetap sih, gaji tetap, tapi nggak ini kenapa? Lain syakartum azidannakum semua lain kafartum inna azabi sadid. Makanya kita harus bersyukur supaya nikmatnya makin enak dan lega dong pikiran. Kenapa? Ngapa-ngapain kita jadi tahu karena ada dasar ilmu. Tapi kalau kita ngapa-ngapain nggak tahu kan sempit ya. Orang tuh nggak pede kan karena nggak ini kan, karena nggak ngerti kan. Saya sering gambarin begini. Saya tuh kalau di rumah ya ada apa namanya lampu yang kosnya sedikit. Kalau saya betulin saya matiin dulu sikringnya. Takut kesetrum. Kenapa? Nggak ngerti masalah listrik. Maka sikringnya saya cabut. Takut kesetrum. Tapi kalau orang yang ngerti listrik, jangankan di rumah di tegangan tinggi pun nggak perlu dimatiin listriknya. Dia tetap bisa tahu menangani. Jelaskan ya. Rasa takut selalu timbul karena kebodohan. Pede atau tidak pede tergantung persiapan. Eka kalau nggak ada persiapan mana berani jadi guru, ya kan? Ani nggak ada persiapan skripsi mana berani sidang, kan gitu ya. Jadi memang well prepared itu penting sekali, ya. Oke, terakhir barangkali ada yang mau disampaikan, Ani, sebagai closing closing remarks. Iya. Nggak ada, mungkin Kak Eka ada. Nggak ada. Eka ada pesan nggak? Kalau sedikit aja ya, bukan pesan sih. Kalau menurut kan tadi Abah bilang kalau kuliah itu kan tentang kesadaran orang dewasa gitu kan. Maksudnya dalam dia mendalami materi ataupun mengikuti pelajaran sekolah, pelajaran di kuliahan. Nah menurut saya itu dibentuk kan karakter, kan fungsinya SD, SMP, SMA tuh kan ada pendidikan ya, pendidikan disebutnya. Nah menurut saya dari awalnya aja mereka akarnya aja udah kurang bagus karena di masa sekolahnya mereka tuh nggak bener-bener sekolah itu, nggak bener-bener ngikutin sekolah, jadi hal itu justru terbiasa dan terbawa sampai mereka sampai mereka kuliah. Nah gimana caranya biar jadi si mahasiswa yang rajin, mahasiswa mendalami materi, ya harus ada pembiasaan dari sejak mereka sekolah. Menurut saya sih seperti itu, Bah. Oke. Saya tutup dengan satu pepatah. Kecil teranjak-anjak, besar terbawa-bawa, lah tua terbiasa sudah. Cocok dengan apa Eka bilang. Kalau kecil biasa bohong, maka bohong dianggap sebagai satu hal yang lumrah, maka gedenya pembohong beneran. Kecil teranjak-anjak, besar terbawa-bawa, tua terbiasa. Betul nggak, Kak? Nah, kita harus hati-hati dengan kebiasaan-kebiasaannya, termasuk kebiasaan untuk menyepelekan mata pelajaran dan nilai. Nilai bukan soal A atau B, tapi kita ngerti nggak sih apa yang diajarin. Ya, kalau saya kan ngasih nilai terserah mau nilai A, kamu mau ya nggak apa-apa, tapi kamu sanggup nggak bertanggung jawab terhadap A itu? Kamu gitu selalu saya tanya. Ya kan? Kembali kepada tanggung jawab kamu. Saya ngasih nilai A semua sekelas, apa rugi saya? Nggak ada ruginya. Nggak ada ruginya. Tapi kalau saya kasih nilai C semua, memang saya untung. Untung apaan? Nggak ada. Jadi saya netral aja, mau ngasih apa kok ya terserah kamu. Gitu. Jadi memang saya menerapkan kesadaran dari mahasiswa yang bersangkutan. Baik, saya kira demikian saja apa yang kita bicarakan, dan saya berharap tentunya Eka sama Ani ya nggak kapok ya. Kalau nanti diundang untuk topik-topik yang lain, kita ngobrol-ngobrol santai ya. Sambil seperti ini kan kita berusaha supaya mudah-mudahan ada yang ada yang menyimak terus kemudian bisa memahami dan kemudian ada merubah sikap. Itu aja harapan kita, ya kan? Terima kasih Eka Pratiwi Putri dan Ani Yulianti atas kesediaannya kita ngobrol malam ini. Mudah-mudahan teman-teman yang lain juga siap atau bersedia untuk diskusi-diskusi berikutnya dengan topik yang lain. Mungkin Eka dan Ani juga bisa saja kalau ketemu ini pasti untuk Eka ini pasti untuk Ani ya sama. Mungkin nggak ketemu di saya ini atau ketemu topik lain dengan teman-teman. Sekiranya demikian ya. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.